kejadian di Bank DKI ini bukan pertama kali. Ini sudah ketiga kali. Dan kejadiannya hampir serupa, di mana IT tidak dilaksanakan, tidak dijaga secara baik. Dan hal itu terlihat dari terus terang ada kebocoran. Jumlah angkanya yang tahu direksi Bank DKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai acara rapat paripurna LKPJ Gubernur DKI Jakarta tahun 2024. Sebetulnya secara teknis laporan ini sudah diaudit secara keuangan oleh BPK dan kami sudah terima hasil auditnya. Nanti jika kita dalami di rapat-rapat komisi dampak dari serapan anggaran, dampak dari pendapatan apa yang menjadi kurang. Hari ini kita melihat ada 97,33% pendapatan yang dibacakan LPJ-nya. Juga serapan anggarannya 92,03%. Nanti kita lihat dampak secara langsung ke masyarakat terhadap serapan anggaran dalam rapat komisi, dan nanti disimpulkan dalam bentuk laporan masing-masing fraksi yang akan dibacakan dalam rapat paripurna berikutnya. Insyaallah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sebagai Gubernur DKI Jakarta telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahun 2024 dan secara rinci telah disampaikan, termasuk dokumen telah disampaikan, sehingga kami menunggu bahasan dan harapannya apa yang menjadi capaian pemerintah DKI Jakarta pada tahun 2024 mudah-mudahan mendapatkan support dan apresiasi dari DPRD DKI Jakarta. Demikian, terima kasih. Rapat kemarin yang Bank DKI itu seperti apa hasilnya Pak? Kalau kemarin kan responnya kan mereka menyatakan tidak ada hacker, tapi sementara Bapak di medsos menyampaikan akan melaporkan Baris Krim di Jatim. Saudara-saudara sekalian, kejadian di Bank DKI ini bukan pertama kali. Ini sudah ketiga kali. Dan kejadiannya hampir serupa, di mana IT tidak dilaksanakan, tidak dijaga secara baik. Dan hal itu terlihat dari terus terang ada kebocoran. Jumlah angkanya yang tahu direksi Bank DKI. Karena kejadiannya sudah 3 kali, maka saya memutuskan yang pertama semuanya dilaporkan kepada Bareskrim. Yang kedua, diambil tindakan kepada Direktur IT karena sudah berulang kali. Ini yang ketiga kali dibebas tugaskan, dan jabatan itu dirangkap oleh Direktur Umum dan mulai berlaku kemarin. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan dengan perbaikan-perbaikan ini, dan kami sudah meminta kepada lembaga independen yang internasional, nanti biar disebutkan oleh direksi Bank DKI, untuk melakukan audit, tracing, monitoring kemana saja. Dan untuk itu nanti tentunya selain Bank DKI, Bareskrim pasti akan segera mengetahui ini. Karena yang namanya apapun tentang jejak digital, uang lari kemana aja dalam sistem sekarang pasti kelihatan. Dan saya juga sudah meminta semua orang yang selama ini punya password dan PC di departemen itu semuanya diganti. Orang-orang baru yang dipilih oleh direktur utama yang sekarang. Sama sekali tidak ada dampak kepada nasabah, karena yang diganggu itu adalah rekeningnya Bank DKI yang ada di Bank BNI. Sehingga dengan demikian sebenarnya kepada nasabah tidak ada gangguan sama sekali. Maka sejak kemarin saya sudah meminta untuk seluruh fasilitas
transaksi yang dimiliki oleh Bank DKI dinormalkan kembali. Sehingga dengan demikian sama sekali tidak ada nasabah yang dirugikan. Tetapi siapa yang dirugikan? Yang dirugikan adalah Bank DKI. Apakah itu dana seperti dana bansos yang ada di Bank DKI? Enggak. Ini ada dana ya semacam dana deposito atau dana cadangan yang dimiliki oleh Bank DKI. Tapi dari hasil rapat kemarin, secara garis besar apa saja disampaikan oleh Bank DKI, Mas Bro? Ya, karena kemarin itu lebih direksi DKI melaporkan, kemudian kami memotret, melihat, dan memutuskan. Akhirnya gubernur, wakil gubernur, dan jajaran yang hadir memutuskan seperti yang saya sampaikan tadi. Pak, terkait dengan pendatang, Pak, ini kan kalau Dukcapil melihat kayaknya ada penurunan yang melapor gitu, Pak. Nah, ini dampaknya nanti bagi mereka seperti apa, Pak? Apakah mereka cuma bisa setahun doang di Jakarta atau gimana? Nanti jam 3 kita akan rapat khusus mengenai para pemudik yang kembali ke Jakarta, termasuk orang yang baru datang. Saya kalau sudah ada data dari Dukcapil, nanti akan kami sampaikan. Ada imbauan, Pak, mungkin pada pendatang untuk melapor? Intinya, sekali lagi seperti yang saya sampaikan, tidak ada operasi justisia. Jakarta terbuka bagi siapa saja. Tentunya berharap bahwa yang datang ke Jakarta siap untuk bekerja dalam kategori yang sudah disyaratkan oleh Jakarta. Mas Bram, izin lagi balik ke soal Bank DKI, masih yang akan mau diaudit, kira-kira kerugiannya berarti berapa gitu? Biar kepolisian, Barreskrim sama Bank DKI menyampaikan. Tadi kan selain gangguan Bank DKI juga bermasalah soal penerbitan 95.000 KJP, ATM-nya belum diterbitkan, belum cair. Nah itu gimana, Pak? Hari ini saya secara khusus memanggil Kepala Dinas Pendidikan. Informasi yang kami dapatkan memang betul proses administrasinya belum selesai. Dan saya meminta dan saya telepon sendiri kepada Dirut Bank DKI untuk segera diselesaikan. Karena KJP ini ditunggu bagi masyarakat yang tidak mampu, yang memang sangat membutuhkan untuk pendidikan anak dan keluarganya. Saya minta untuk diselesaikan dalam minggu ini. Yang lapor bukan saya, yang lapor Bank DKI. Cukup ya, terima kasih.